Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran aplikasi pengolah angka. Mudah-mudahan kalian sudah disiapkan ya fasilitasnya, baik HP ataupun komputer ya. Tapi sebelum kita melangkah ke materinya, mari kita sama-sama berdoa ya, agar ilmu yang diterima itu mudah dipahami serta mudah dipraktekkan. Baik, silakan berdoa. Sudah selesai? Baik, kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu tentang pengolah angka. Di sini kita akan membuat tabel ya. Membuat tabel, di mana tabel ini nanti di sini ada yang masih kosong-kosong ini. Nanti kalian simak ya, kalian cermati bagaimana cara membuat rumusnya ke dalam ini. Rumus-rumus nanti yang akan digunakan yaitu di sini ada menggunakan operator aritmatik ya, seperti perkalian, pembagian, pengurangan ya, penambahan dan lain-lain. Kemudian nanti ada fungsi aritmatik ya. Maka di sini ada menggunakan fungsi aritmatik, di sini ada sum segala macamnya dan sebagainya. Kemudian di sini menggunakan sedikit fungsi VLOOKUP ya, VLOOKUP atau logika if. Nanti kita akan menggunakan pakai fungsi logika if saja ya. Di sini ada lembar kerja yang masih berantakan, kalau boleh dibilang berantakan nih, karena ini nanti kalau di print itu tidak akan bagus ya. Di sini masih belum rapi ya. Jadi sebelum kita memasukkan rumus, kita rapikan dulu berkas ini ya. Ini setelah diketik biasanya ya. Nanti ada teknik pengetikannya ya. Nanti ada teknik pengetikannya. Nah, ini nanti disimak saja dengan baik ya di dalam materi ini ya. Kemudian di sini awal-awalnya di sini ada judulnya. Ini mengetik judul di kolom A saja ya. Nanti ada caranya kalau ingin menengahkan teks di antara tabel ini, center misalnya. Begitu juga ini yang baris kedua, ini juga diketik di kolom A dan sebagainya ini. Kemudian ini alamat di kolom A juga, kota di kolom A. Kemudian di sini mengetik upah lembur per jam. Ini teks ini. Jadi upah lembur per jam ini titik, kemudian di enter. Nah, ini mengetik angkanya dipisah ya. Kalau di sini yang praktek di sini dilihat ini di kolom A, jadi terpisah ya. Kenapa? Karena ini numerik dan ini akan dijadikan atau digunakan rumus ya, digunakan sebagai rumus nanti. Karena semua data-data yang ada di sini, nih terutama ini mengisi lembur ya, itu semuanya dikalikan dengan tarif lembur per jamnya ini. Jadi ini nanti tetap mulai dari 1 sampai ke 10 ini semuanya dikalikan dengan angka-angka ini. Nah, ini nanti supaya tetap gimana ya. Baik ya, kita olah dulu datanya. Yang pertama, ini kita akan merubah dulu lebar ukurannya ini nih. Ukuran lebar ini nih kolom ya. Ini ada berapa kolom nih? Ada 6 kolom. 6 kolom ini karena angka ini, data ini cuma 1 digit, maka ini diperkecil lebarnya. Caranya gimana? Ini karena banyak 6, ini kan semuanya ini diblok saja. Setelah diblok, kita lihat di sini ada button menunya, di sini ada di format ini, kemudian diklik, kemudian kita klik lebar kolom ini ya. Karena cuma 1 digit, misalnya kita beri angka 4 misalnya lebarnya. Nah, ini semuanya langsung berubah ya. Kolom 1 sampai ke 6 ini berubah lebarnya 4 ya. Ini jangan khawatir nanti kalau kalian menemukan ini data-datanya seolah-olah ini hilang. Ini nanti kita rapikan, kita tata ya, kita olah nanti. Kemudian di sini untuk jam lembur ini kan sama dari 6 kolom ya. Ini juga ini diblok. Nah, ini supaya dijadikan menjadi satu. Setelah diblok, ini di sini ada klik merge and
center. Nah, di sini. Jadi membawahi ini kan ya. Jam lembur ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Nah, gimana secara supaya nampaknya ini jelas ini. Nah, ini kita rubah ya. Posisi teks ini kita rubah. Kalau ini kan teks ini horizontal. Kita rubah sekarang ini vertikal. Kita buat vertikal ini ya. Kita rubah. Caranya karena banyak semuanya langsung supaya langsung jadi. Ini di blok. Setelah di blok ini ada klik kanan nih ya. Setelah di blok ini lakukan tombol mouse yang kanan, klik kanan ya, maka disebut klik kanan. Klik kanan, kemudian kita pilih format cell. Ya, kita pilih format cell, kemudian ini alignmentnya. Ini diklik. Nah, di sini ada bagian horizontalnya center, vertikalnya bottom, ini biarkan aja berarti udah begini ya. Vertikalnya itu horizontalnya center, vertikalnya bottom ya. Kemudian di sini ini ada string to fit-nya ini centang. Ini dicentang. Nah, ini udah, ini satu ini udah selesai. Kemudian ini di drag untuk vertikal ke atas, tarik ke atas 90 derajat. Nah, udah teksnya supaya vertikal. Setelah selesai, ini dirubah, ditarik ke atas 90 derajat, kemudian diklik oke. Maka ini sudah, nah di sini sudah posisinya sudah berubah ya. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini mudah saja sebetulnya. Ini kan dua baris ya, ini dua baris. Ini kita gabung. Kita gabung menjadi satu baris atau satu kolom itu satu baris. Ini kan satu kolom, ini dua baris ini gitu ya. Terpisah kan? Ini satu kolom dua baris. Nah, ini caranya ini di blok. Memang ini perlu ketekunan ya, perlu kesabaran karena ini harus dikerjakan satu kolom semuanya nih dari sini. Nah, ini satu kolom yang ini dulu saya beri contoh ya. Ini di blok, kemudian di sini ada klik merge center aja ini, klik merge and center. Sama, ini juga sama, merge and center. Ini di blok. Nah, berulang-ulang. Ini harus ekstra kesabaran ya. Ini harus di blok. Nah, satu-satu ini di blok ya. Ini di blok. Kemudian ini juga di blok. Ini di blok. Nah, ini sudah di blok. Maka sekarang kelihatannya sudah rapi teksnya ya. Jadi ini boleh, kalau mau diperkecil sedikit supaya tidak terlalu tinggi ya diperkecil secukupnya ya, supaya ini teksnya jelas. Nah, ini sudah ya, berarti ini menata berkas. Kemudian ini teks judulnya, apakah pengen center? Karena ini mengetiknya di pinggir ini boleh-boleh aja ini, supaya kalau pengen center gimana? Berarti ini satu baris kerjakannya, satu baris, kemudian diklik merge and center. Sama nih di sini di blok sampai M ya, karena tabelnya sampai M, jangan kelewat. Kalau kelewat nanti kan nggak simetris ya, kiri kanan nggak seimbang. Jadi di blok itu sampai mana? Sampai batas tabel, mengetiknya itu sampai kolom apa ya. Nah, ini di bloknya sampai situ, diklik merge and center ya. Sama, ini juga sama, merge and center, ini juga sama, satu baris. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini menata berkasnya dulu. Dah. Nanti kalau ingin mengisi rumus-rumus ini yang kosong-kosong ini menggunakan rumus, kita baca ketentuan pengisiannya ya. Ini ketentuan pengisiannya kita lihat dulu. Nah, di sini ada yang pertama, bagaimana kalau ingin menghitung lembur. Di sini ada ketentuannya. Menghitung lembur, rumusnya total jam lembur kali tarif lembur. Ini tarif lemburnya per jam. Nah, di sini total jam lembur. Total jam lembur itu kan nggak ada. Kolom total di sini nggak ada ya. Makanya kita harus menggunakan fungsi aritmatik, yaitu dengan sum. Ya, dengan sum. Artinya berarti kita harus mengetik gimana? Sama dengan rumus fungsi penjumlahan sum kurung buka. Ya, total jam lembur berarti ini. Jam lembur kan ini di blok. Dari kolom D sampai kolom I di blok, kemudian kurung
tutup, ya. Kali menggunakan bintang, kali tarif lembur, bintang, kemudian ini. Nah ini supaya tetap, ini kita pertemuan yang lalu-lalu, ini diberi simbol dolar. Nah, pertemuan yang lalu ya, yang kemarin tuh, untuk apa? Ciri-ciri absolut itu ditandai dengan simbol dolar. Jadi ini supaya tetap semua angka-angka ini yang nanti muncul di sini tarifnya 40.000. Diakhiri dengan menekan enter, ya. Diakhiri dengan menekan enter, jangan lupa, ya. Maka akan keluar angka-angka seperti ini, ya. Total jam lembur kali tarif lembur. Artinya gini, kalau secara manual nantinya, kalau nanti tugas secara manual, total jam lembur ini dijumlahkan dulu, ya. Kalau secara manual nih dengan kalkulator nantinya, ini dijumlahkan kemudian dikalikan dengan ini, total jam lembur kali tarif lembur, ya. Jadi dijumlahkan dulu. Kalau di sini tidak ada kolom total, berarti rumusnya yang digunakan. Ini kita memasukkan rumus menjumlah ini. Ini rumus penjumlahannya. Ini yang ini nih, ya. Ini saya perbesar dulu coba ya. Ini. Nah, ini diperbesar. Nah, ini ya. Di sini ada rumus penjumlahannya. Ini dijumlahkan dulu. Kemudian kita kalikan dengan tarif lemburnya. Diakhiri dengan menekan enter. Nah, ini dengan cara seperti ini ya. Paham ya? Paham? Ada yang masih bingung? Nanti kalau ada yang masih bingung diulang ya, nggak apa-apa. Diulang ya. Nah, ini udah selesai. Kalau di Excel boleh mengerjakan satu baris aja dulu ya. Satu baris ini sudah selesai. Nanti boleh kalau mau di copy ke bawah juga boleh. Atau saya pengen mengerjakan satu baris dulu nih. Setelah lemburnya ini selesai, gimana cara menghitung bonusnya? Nah, menghitung bonus misalnya di sini nih. Di sini kan ada ya. Yang akan diberikan bonus ini ada kebijakan perusahaan barangkali ya. Di sini jika total jam lembur ya di atas sama dengan 30 ya, maka bonusnya 20% dikalikan dengan gaji pokok. Jika tidak, ya, jika tidak artinya jika tidak atau jika bukan, jika 30 ke bawah gitu maksudnya ya, nah, dia tidak akan diberikan bonus. Ini mungkin kebijakan perusahaan ya. Nah, ini kebijakan perusahaan katanya begitu. Dia akan memberikan bonus kepada seseorang apabila dia punya jam lemburnya 30 ke atas. Ya. Makanya nanti di sini rumusnya menggunakan simbol sama dengan kan. Sama dengan itu artinya 30 ke atas. Jadi yang 30 juga dapat bonus. Yang kurang dari 30 tidak dapat bonus. Nah, di sini ketentuannya begitu. Nah, sekarang bagaimana cara mengaturnya? Cara memberikan rumusnya. Di sini ada jika. Berarti kalau jika, nanti sama dengan dulu ya. Kalau jika berarti kalian jangan lupa ingat fungsi if. Ya. Nah, jika total setelah if berarti rumus penjumlahan lagi dimasukkan. Jika total ya, jam lembur. Ini masukkan lagi dari sini. Pakai if. Jadi jika total jam lembur. Nah, gitu. Di atas sama dengan itu berarti simbolnya di atas sama dengan lebih besar sama dengan 30. Nah, titik koma ya. Kemudian berapa persen? Bonusnya 20%. 20% dari mana? Dari gaji pokok. Berarti ini dikalikan. Dikalikan gaji pokoknya ini. Jika tidak, karena ini cuma ada pilihan, langsung saja titik koma berarti ya, jika tidak langsung kita ketik 0% bintang atau kali
ya, kali gaji pokok. Ya, ini lagi. Kita cari ke sini. Gaji pokoknya ini. Nah, kurung tutup. Ya. Berapa kurung tutupnya? 1 atau 2? 1 ya. Jadi kurung buka itu harus ada pasangannya. Kurung buka, kurung tutup. Makanya saya ada kurung tutup 1. Kemudian kita enter. Nah, ini bonusnya ya. Bonus artinya yang dapat bonus ini berarti udah otomatis total jam lemburnya 30 ke atas ya. 30 ke atas nih. Lebih dari 30 bahkan mungkin yang ini lebih dari 30. Nah, ini menghitung bonus. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Boleh dipoto nanti ya, kalau kalian menggunakan HP ya, boleh ini dipoto. Nanti kalau praktek tinggal dilihat, atau nanti kalau praktek boleh diputar kembali ini ya, boleh putar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan mengisi kolom pajak ya. Pajak ini pajak ya. Di sini ketentuannya kita lihat di bawah ini, ketentuan mengisi pajak. Pajak yaitu dia akan dikenakan pajak sebesar 2,5% dari gaji pokok ditambah lembur ditambah bonus ya. Nah, sekarang masukkan rumusnya, kita balikan ya, kita rubah, maksudnya kita menulisnya kita balikan dulu. Kita jumlahkan dulu ya. Gaji pokok ditambah lembur ditambah bonus. Nah, itu dulu yang kita ketik ya. Jadi kita ketik dulu sama dengan ya, selalu diawali dengan simbol sama dengan, pakai kurung buka ya, kan ini dikelompokkan. Kemudian gaji pokok ya, gaji pokok ditambah lembur kemudian ditambah bonus ya, bonusnya ini, kemudian kali 2,5% bintang ya, bintang, atau ini pakai kurung tutup dulu ya, bintang ya, 2,5%, 2,5%. Nah, ini ya, gaji pokok ditambah lembur. Ini kenapa menggunakan tanda-tanda aritmatik ini di simbol ini, karena ini melangkahi ya. Kalau ini melangkahi tidak bisa menggunakan sum karena ini ada harus dilangkahi, makanya langsung kita jumlahkan. Ini gaji pokok ya, di kolom C barisnya ke-12. Kemudian ini ditambah dengan lembur. Ini diketiknya kan di kolom J barisnya ke-12, kemudian ditambah bonus ini di kolom A ya, barisnya ke-13. Kemudian ini dikalikan dengan besaran pajaknya sebesar 2,5%. Diakhiri dengan menekan enter. Nah, ini pajaknya ya, 0,5% dari total ini ya, dari total ini 0,5% pajaknya. Paham? Nanti kita ulang ya. Kalau masih ada yang bingung, kita ulang lagi, atau silakan diputar lagi video yang sederhana ini ya. Video sederhana ini nanti diulang lagi kalau ingin mengerjakan tugasnya nanti. Silakan ya, nanti dicoba lagi. Kita lanjutkan dulu sekarang mengisi kolom gaji bersih. Kalau saya mengerjakannya ini satu baris dulu ya. Nanti kita lihat setelah satu baris selesai gimana untuk ke bawahnya ya. Sekarang mengisi gaji bersih. Tempatkan kursor atau pointer sel di sini, diklik di kolom yang kosong pada kolom gaji bersih. Ketentuannya apa? Di sini udah ada ketentuannya. Ketentuan mengisi gaji bersih, di sini ada gaji pokok ditambah lembur ditambah bonus dikurangi pajak.
Jadi ini gaji pokok ditambah lembur, ditambah bonus, dikurangi pajak. Gimana pengetikan rumusnya? Diawali dengan simbol sama dengan kurung buka. Prosesnya seperti tadi. Ini gaji pokok ditambah lembur. Ini ditambah bonus, kurung, tutup, dikurangi pajak. Ya. Gaji pokok ditambah lembur, ditambah bonus, dikurangi pajak. Ini akan menjadikan gaji bersih. Diakhiri dengan menekan enter. Nah, ini gaji bersih. Sudah beres ini semua, ya. Nanti silakan kalau secara manual sama enggak jumlah-jumlahnya, harus sama, ya. Baik manual dengan rumus. Karena kalian ini prakteknya di Excel, maka menggunakan rumus-rumus ini, ya. Tapi kalau nanti kalian tugas, nanti bisa di kertas HVS, ya. Tabel ini nanti kalian salin menggunakan HVS, masih blank, ya. Ada nanti tugasnya masih kosong. Kemudian kalian kerjakan di kertas HVS 1 lembar dengan cara manual, boleh menggunakan kalkulator, ya, boleh menggunakan kalkulator. Nah, sekarang ini tadi gimana caranya untuk yang lainannya? Nah, di sini ada kemudahan dan apa ya istilahnya? Kemudahan dan kecepatan, ya. Kita kerjakan cukup 1 kali aja, 1 baris, tapi yang paling atas, ya. Yang paling atas dikerjakan. Karena apa? Untuk ke bawahnya ini kita bisa melakukan pengkopian. Caranya ini banyak sekalian nih. Caranya ini satu blok ini di blok, satu baris ini di blok. Kemudian kalau pengen mudah, di sini ada titik yang bawah ini, ya, di bawah tabel ini ada kolom ini, ada titik. Kalian tarik ke bawah sampai sini lepas. Maka hasilnya akan langsung semua terisi, ya. Langsung kalian semua terisi. Makanya kalau di Excel itu gunakan rumus. Jangan dikerjakan seperti manual dengan kalkulator. Nah, ini kemudahan di Excel. Lebih efisien lagi, ya. Ini yang hitung komputer, ya. Yang hitung komputer. Kita hanya memasukkan rumus-rumusnya saja sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, ya, ada ketentuannya. Biasanya di dalam praktek ini selalu ada petunjuknya, ya, selalu ada petunjuknya. Nah, gimana sekarang terakhir di sini untuk menghitung kolom-kolom yang ini, berapa total gajinya, berapa gaji tertingginya, berapa gaji terendahnya, kemudian berapa rata-rata gajinya. Ini menggunakan rumus fungsi aritmatik tadi, ya, yaitu dengan ini menggunakan sum tadi, ya, sum, kemudian ini menggunakan fungsi max, kemudian ini fungsi min, kemudian ini menggunakan fungsi average, ya, menggunakan nilai rata-rata fungsinya. Nah, di sini kalau dengan cara manual, tugas kalian nanti ini dijumlahkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Sudah tahu menggunakan hasilnya, sudah tahu di kalkulator, masukkan ke sini. Itu kalau dengan secara manual. Kemudian kalau mencari minimum gimana? Mencari maksimum. Maksimum ini berapa nilai atau gaji yang tertinggi? Nah, kalau cara manual ini dilihat aja. Mana yang tertinggi nih? Ini cuma cukup dilihat aja mana yang tertinggi. Berarti yang tertinggi ya diketik aja di sini, ditulis, ya, tertingginya. Begitu juga untuk mencari atau menentukan atau mengisi nilai rata-rata atau nilai terendahnya. Cari aja di sini. Angka yang mana yang paling rendah untuk gaji-gaji ini, ya. Berarti oh ini yang terendah. Tulis aja di sini di kolom minimum. Nah, kalau untuk rata-rata gimana kalau untuk rata-rata? Nah, ini ditambahkan dulu nih kalau manual, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini sampai sini. Kemudian hasilnya totalnya ini total
dibagi 15. Itu untuk mencari nilai rata-rata secara manual. Dari mana angka 15? Karena di ini jumlah datanya 15. Makanya ini dijumlah, ditotal dengan kalkulator. Hasil jumlahan ini dibagi 15. Maka itu akan menghasilkan nilai rata-ratanya. Itu kalau secara manual, ya. Baik, kita isi dulu yang ini ya. Sekarang mencari atau menghitung total ini pakai rumus sum ya. Rumus sum, kurung buka, mulai dari atas nih, dari awal dari sini di blok ke bawah sampai sini, kurung, tutup, enter. Ini jumlahnya ya. Kemudian mencari gaji tertingginya ini sama dengan menggunakan max, pakai X max gitu ya. Kurung buka. Nah, dari mana? Selnya sama, rank tanya. Ini di blok. Ranknya sama, yang beda itu fungsinya. Nah, saya sampai sini, kurung tutup, enter. Ini gaji tertingginya. Kemudian, berapa gaji terendahnya? Pakai rumus sama dengan min. Ini untuk mencari nilai terendahnya. Kurung buka dulu, kemudian mulai dari sini nih, di drag. Tekan mouse-nya, tarik ke bawah, sampai sini, lepas. Kurung, tutup, enter. Ini terendahnya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tertingginya, rata-rata gajinya itu berapa? Sama dengan ini average. Average ya. Kemudian ranknya sama. Dari sini, dari atas sampai kolom yang ke-10, kurung, tutup, enter. Nah, ini rata-ratanya. Sudah selesai pekerjaannya ya. Berarti sudah terisi semua. Nah, ini nanti kalau kalian dengan cara manual sudah terisi semua ya. Ini nanti ada tugasnya ya. Jadi tugas kalian ini mulai dari sini nih. Ini yang kamu kerjakan nih. Ini yang kalian ketik nanti ya. Yang kalian ketik ini ya, dari sini. Nah, dari sini. Ini diketik nanti di kertas HVS ya. Ada nanti, ada materi tugasnya, ada nanti saya kirim di tugas materinya ya. Kemudian setelah ini selesai, bolehlah sedikit di warna-warna, boleh. Ini boleh diberi warna, ini boleh diberi background, boleh. Misalnya ini kamu sukanya background apa ya, ini ada simbol backgroundnya. Misalnya beri warna yang ringan-ringan aja backgroundnya, jangan yang gelap ya, warna ini dan seterusnya ya, boleh. Kalau mau diberi warna apa terserah ya. Nah, setelah ini selesai, maka tugas kalian nanti tolong dilihat pada bagian tugas ya, apa yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana cara mengirimnya. Yang jelas nanti saya di sini dijelaskan dulu ya. Teks ini, tabel ini kalian salin ya. Kalian salin dari sini, dari judul ya, dibuat tabelnya menggunakan penggaris ya, yang rapi pekerjaannya. Kemudian ini diisi manual nih, ini data-data diisi, ditulis saja, ditulis ya. Ini juga ditulis ya, ini ditulis juga. Kemudian ini yang kosong-kosong, ini kosong kan, kayak tadi dikosongkan kan. Boleh kalian hitung ya. Kalian hitung. Nah, ini saya beri contoh nih, ini contoh. Nah, ini kan ada yang kosong ini ya. Nah, ini tugas kamu kan ketik nanti. Ini kalian ketik, tulis ya, makan saya tulis. Nah, ini yang kosong, ini kosong ya. Ini kosong. Kalau cara manual gimana? Tadi kalau dengan rumus kan? Kalau dengan rumus. Nah, sekarang kalau secara manual berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu ya. Saya coba di sini. Ini saya coba di sini ya. Jadi kalau secara manual, tapi kalau secara menggunakan praktek di sini komputer saya tetap menggunakan simbol sama dengan ya. Nah, ini kamu ketik nih 4 gitu. Kalau secara manual kan gitu. 4 ditambah, jangan lupa kurung dulu ya. Kurung dulu 4 itu ya, ditambah 6 ditambah 8 ya. Kemudian ditambah 5
ditambah 7 ditambah 7 kurung tutup sama kurung tutup, kemudian kali berapa di situ? 40.000. Nah, ini langsung ditulis 40.000. Jangan menggunakan simbol apa-apa, yang 40.000. Ini kalau secara manual gini. Kalau secara manual berarti per baris. Ya, ini per baris. Kalau manual ini nggak bisa, nanti kalau di copy error, di copy ke bawah nggak akan benar ya. Jadi ini kalau secara manual dengan kalkulator di rumah nih, di rumah ya, di buku tulis. Boleh di buku tulis, yang penting asal cukup. Kemudian nanti hasilnya itu kalau sudah selesai hasilnya dipoto. Kemudian setelah dipoto, fotonya itu, pekerjaan fotonya itu dikirim melalui Google Classroom ya. Pakai menggunakan Classroom, dikirim lewat Classroom ya. Nah, ini secara manual ya, enter. Diakhiri dengan menekan enter. Sudah tahu hasilnya, pindahkan ke sini. Ini kan di kalkulator ceritanya ya. Pindahkan ke sini. Hasilnya pindahkan ke sini. Mau kasih pindah satu tuh ya. Ini sudah jadi satu gitu ya. Satu baris. Kalau nggak percaya misalnya, masa sih, kan tadi kalau di Excel kan bisa. Ini kalau dengan cara manual kan ini angka-angkanya kan langsung dimasukkan. Kalau di copy ke bawah, kita lihat di sini. Hasilnya sama aja. Kan error ya. Kalau di copy ke bawah hasilnya sama. Error kan? Tidak benar. Jadi kalau secara manual harus, namanya proses secara manual harus satu baris. Satu baris ini selesai, kemudian ini baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi nggak bisa. Ini memang secara manual. Jadi pengertiannya gini. Secara manual juga kalian bisa mengerjakan ya dengan benar hasilnya. Secara rumus juga kalian bisa mengejarkan dan hasilnya benar. Yang penting mengetiknya juga harus benar ya. Jadi mengetik di Excel satu sel. Tidak seperti di Word satu kalimat satu baris. Tapi kalau di Excel satu sel. Ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 6 itu nggak bisa kalau satu baris. Tapi ini masing-masing posisinya selnya berbeda-beda ya. Nah, ini yang penting ya. Untuk yang lain-lainnya kita bisa menata berkas dulu. Kalau menata di manual ini langsung mulai dari judulnya ya, ketik ya. Kalau manual mungkin ini bisa langsung upah lembur per jam Rp40.000. Ini langsung. Kalau manual kan nggak pakai rumus ya. Tapi kalau pakai rumus ini harus terpisah ya. Kalau manual enggak. Dan seterusnya begitu. Sekarang saya beri contoh yang kedua lagi. Misalnya kamu yang kedua nih. Saya ingin mengetik lagi yang kedua. Sekarang Radius Pratama. Kita pengen tahu berapa upah lemburnya. Nah, sama kayak tadi. Ya. Ini gitu kan ya. Kalau dengan Excel kan nama-nama selnya kan. Selnya apa, tapi ini langsung 8 ditambah 9 ditambah 8 itu ya. 8 ditambah 9 ditambah 8 ya. Kemudian ditambah 7 tambah 6 tambah 5. Tambah 7 tambah 6 tambah 5 kurung tutup kali sama 40.000. Nah, ini kalau manual kan satu baris ya. Diakhiri dengan menekan enter ya, diakhiri dengan menekan enter. Nah, ini hasilnya sudah tahu ini ya. Hasilnya sudah tahu. Cuma di sini salah ngetik. Nah, ini kita tambah nolnya, tadi kehapus ya. Nah, ini hasilnya 172.000. Ini boleh dipindahkan atau boleh saya copy aja di sini. Hasilnya pindahkan ke sini. Anggap saja saya tadi mengetik menggunakan kalkulator. Hasilnya sudah ada, kemudian masukkan ke kolom lembur ini. Gitu ya. Nah, itu contoh ya. Tolong dicermati ya. Mudah-mudahan pasti kalian bisa ya. Pasti bisa. Yang penting kalian mau mengerjakannya. Jadi nanti kalau ada pekerjaan jangan ditunda-tunda ya. Kerjakan
pasti bisa, ya, pasti bisa. Siap ya, jangan nyerah dulu, ya, jangan nyerah dulu, kerjakan aja dulu sesampainya, ya. Mudah-mudahan nanti saya beri waktunya cukup panjang lah ya, cukup panjang nanti diberi waktunya, ya. Baik ya, sebelum kita akhiri, ya, kita ucapkan alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan materi pada kesempatan ini bisa kalian cerna, bisa kalian simak, kemudian bisa dipahami, ya, walaupun belum semuanya dipahami. Tapi nanti kita akan ulang-ulang terus ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.